Nah, halo semua, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sesi perkuliahan ke-10, yaitu tentang instrumen obligasi, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang instrumen saham. Tujuan pembelajaran dari sesi 10 ini adalah yang pertama, memahami definisi dan karakteristik obligasi, lalu jenis-jenisnya, penilaiannya seperti apa, lalu tentang default risk dan pemeringkatan obligasi. Yang pertama adalah pengertiannya. Jadi obligasi ini adalah berupa surat utang atau kontrak jangka panjang di mana peminjam atau sering disebut bond issuer itu setuju melakukan pembayaran pokok dan bunga dan pokok pinjaman pada tanggal transaksi tertentu kepada investor. Jadi kira-kira skemanya seperti ini. Contohnya adalah obligasi korporasi ya. Misalnya bond issuer-nya itu PTX. PTX itu membutuhkan uang dan dia menerbitkan surat obligasi, contohnya itu 5 tahun. Lalu investor itu memberikan uangnya kepada PTX, lalu PTX itu menggunakan uangnya untuk berbagai kebutuhan, misalnya ekspansi, produk baru, atau investasi, atau juga bisa juga di pembayaran pinjaman. Lalu di tahun kelima, uang itu akan dikembalikan kepada investor. Namun, selama 5 tahun tersebut, investor itu akan mendapatkan pendapatan bunga tetap, misalnya selama 3 bulan, atau setiap 6 bulan, atau bahkan setiap 1 bulan. Pemerintah juga dapat menerbitkan obligasi dengan skema yang sama untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk infrastruktur, pendidikan, bantuan rakyat miskin, dan pembiayaan APBN lainnya. Keunggulan dan kelemahan investasi di obligasi adalah yang pertama, mendapatkan bunga tetap. Berbeda dengan investasi di saham, itu bisa naik turun banget. Investasi kita tergantung market. Lalu pokok pinjamannya akan dikembalikan pada jatuh tempo. Jadi misalnya kita ada mau invest 1 juta, 1 jutanya itu pasti akan kembali di saat obligasi itu jatuh tempo, entah itu 3 tahun, 5 tahun, atau ada yang jatuh tempo 10 tahun. Lalu mendapatkan profit apabila menjual obligasi tersebut saat di harga tinggi. Jadi obligasi itu selama kita pegang sebelum jatuh tempo itu bisa diperjualbelikan, dan apabila rate di suku bunga di pasar itu lebih rendah daripada bunga yang kita dapat, itu harga bond kita menjadi tinggi, dan apabila kita jual itu kita bisa mendapatkan profit. Kelemahannya yang pasti return yang lebih rendah daripada saham. Sesuai dengan prinsip high risk and high return, tentu saham karena risknya lebih besar terasosiasi dengan return yang tinggi. Resiko gagal bayar oleh bond issuer. Jadi apabila kita memegang obligasi korporasi itu, kita tidak tahu korporasi itu masa depannya seperti apa saat jatuh tempo obligasi tersebut. Misalnya kita megang obligasi itu 5 tahun, kita tidak tahu nasib perusahaannya selama 5 tahun ke depan itu, di tahun keempat dan tahun kelima itu seperti apa ya. Mungkin di tahun pertama dan kedua kita bisa menilai bahwa perusahaan ini bagus gitu. Tapi kita tidak tahu di akhir-akhirnya itu seperti apa. Berbeda apabila kita investasi di obligasi negara itu relatively and theoretically itu zero risk. Jadi tidak ada negara yang bangkrut, meskipun memang ada risiko, tetap risiko gagal bayar itu ada, tapi sangat kecil. Lalu kebalikan dari mendapatkan profit tadi, apabila rate di pasar itu naik, misalnya suku bunga pinjaman perbankan itu naik, lalu yield obligasi kita kenaikannya tidak bersifatnya tetap, maka di market itu returnnya jadi lebih tinggi daripada obligasi kita. Jadi obligasi kita nilainya turun karena bunga di pasaran itu lebih tinggi saat kita dibanding dengan saat kita membeli obligasi tersebut di masa yang lampau. 3 jenis utama obligasi yang pasti pertama adalah government bond. Ini adalah diterbitkan oleh pemerintah, bisa Bank Indonesia, bisa di Indonesia, bisa Bank Indonesia, bisa Kementerian Keuangan. Ini adalah tanpa default risk, theoretically tanpa default risk, karena kita sangat jarang melihat, secara mengatakan sangat jarang negara itu bangkrut. Ya, negara itu pasti akan ada terus. Contohnya itu adalah ORI, SBR, ST, dan SR. Jadi, namun meskipun
meskipun default risk-nya itu theoretically zero, tapi pada praktiknya memang bisa jadi nggak zero ya. Misalnya jatuh temponya itu direstrukturisasi, diperpanjang gitu ya. Seperti itu. Dan banyak case-case lain. Lalu ada corporate bonds yang pasti ini adalah terekspos dengan default risk karena kita bisnis, kita nggak tahu bisnis mereka akan seperti apa selama di dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada foreign bond. Foreign bond ini diterbitkan bisa oleh negara, bisa maksudnya pemerintah, atau bisa dengan perusahaan. Itu tapi diterbitkannya di luar negeri. Ini adalah tujuannya untuk bisa mendapatkan pendanaan dari luar negeri sesuai dengan currency kebutuhan di dalam negeri. Misalnya lagi butuh transaksi Japan Yen, bisa terbitin bond di Jepang. Bisa lagi membutuhkan euro, bisa terbitkan di Eropa gitu ya. Contohnya adalah Komodo bond yang diterbitkan di pasar Eropa. Nah, Samurai bond ini tidak diterbitkan Indonesia tapi oleh Jepang di luar negeri, di luar Jepang. Lalu ada Yankee bond. Yankee ini kan nama grup softball soalnya di Amerika ya. Jadi ini adalah bond milik Amerika Serikat yang diterbitkan di luar Amerika. Lalu ada Bulldog bond yang diterbitkan oleh Inggris di luar negeri. Selain terpapar oleh default risk, misalnya menerbitkan itu korporasi, bond ini juga terpapar dengan currency risk karena bisa jadi bondnya itu senilai mata uang asing, tapi operasional bisnis kita di dalam negeri itu menggunakan misalnya currency-nya rupiah, pendapatan kita rupiah, ataupun ketersediaan kas saat pembayaran bunga maupun pembayaran pokok itu rupiah. Jadi ada terekspos dengan selisih kurs nanti. Lalu ada jenis obligasi. Yang pertama adalah convertible bond. Ini adalah obligasi yang pada titik tertentu dapat dikonversi menjadi kepemilikan saham. Misalnya obligasi itu jatuh temponya 5 tahun. Nah, bisa ada kesepakatan di tahun ketiga atau di tahun keempat itu dikonversi menjadi kepemilikan saham sesuai dengan keputusan dari investor atau bondholder. Lalu ada zero coupon bond. Ini adalah obligasi yang tidak memberikan pendapatan tetap. Contohnya adalah kalau obligasi biasa itu kita misalnya investasi 1 juta selama 5 tahun misalnya, nah itu kita selama setiap 3 bulan atau 6 bulan itu bisa dapatkan bunga tetap sampai di tahun kelima. Nah, ini kita tidak mendapatkan bunga tetap, tapi kita membeli obligasi tersebut pada harga diskon. Misalnya, obligasinya itu harga 1 juta, jatuh temponya 5 tahun, tapi kita belinya itu pada harga 800.000. Nah, keuntungan kita adalah selisih antara 800.000 saat beli, dan di tahun kelima itu kita dapat 1 juta. Lalu ada junk bond. Junk bond ini adalah tidak terlalu familiar di Indonesia. Ini diterbitkan oleh perusahaan yang sedang tidak dalam keuangan yang sehat. Namun, karena risknya tinggi, bond ini menawarkan return yang tinggi juga gitu. Jadi ini banyak diminati oleh investor-investor yang high risk. Investor yang risk taker lebih tepatnya. Lalu ada secured bond. Ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh korporasi yang dengan jaminan aset. Contohnya adalah jaminan tanah, jaminan gedung untuk bisa sebagai iming-iming tambahan bahwa kami ini serius gitu menerbitkan surat utang dan kita mampu untuk membayar utang investor gitu ya. Ini hanya untuk menarik iming-iming untuk menarik investor, lebih meyakinkan investor. Lalu ada callable bond versus puttable bond. Nah, jadi ini adalah terkait dengan transaksi derivatif. Jadi pada saat call itu adalah kondisi pada saat bond price-nya itu naik. Nah, bond price-nya itu naik, tentu yang untung itu investor. Kalau yang untung investor, sebaiknya issuer ini bisa cepat-cepat menstopnya. Jadi ini adalah obligasi yang dapat ditarik kembali oleh misalnya yang menerbitkan itu PTX. PTX itu bisa menarik, misalnya kita punya obligasi 5 tahun dengan PTX. Nah, PTX itu bisa menarik obligasi kita misalnya di tahun ketiga apabila harga price-nya itu lagi naik gitu. Harga price-nya lagi naik itu jadi
PTX itu bisa reinvest atau bisa menerbitkan bond baru dengan suku bunga yang lebih kompetitif di bawahnya gitu ya. Nah, putable bond ini kebalikannya. Jadi pada saat harganya itu turun, yang untung itu kan PTX. Nah, ini adalah obligasi yang dapat dijual kembali. Jadi adalah ini kebalikannya dengan yang tadi ya. Jadi misalnya saya memiliki obligasi di PTX selama 5 tahun. Nah, misalnya di tahun ketiga itu harganya turun, saya rugi dong. Nah, saya rugi itu saya bisa nggak mau terus-terusan rugi dan saya bisa menjual kembali bond itu terhadap PTX di tahun ketiga atau tahun kedua atau tahun keempat gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis call dan dari callable bond dan putable bond ini terkait dengan pelajaran derivatif yang kita pelajari di mata kuliah manajemen keuangan ini. Lalu ada bond valuation. Nah, yang pertama harus kita ingat adalah bagaimana cara menilai financial asset. Untuk kembali ke pelajaran manajemen keuangan, caranya adalah dengan present value kan expected cash flow yang akan diterima di masa depan. Jadi ini adalah expected cash flow di tahun N, expected cash flow di tahun 2, expected cash flow di tahun pertama, itu semua di present value kan, lalu ketemulah value-nya berapa. Nah, bond valuation, expected cash flow di masa depan itu yang pasti adalah interest payment. Misalnya, kita punya bond itu 5 tahun, pembayaran bunga setiap 3 bulan. Lalu, nah, pembayaran bunga setiap 3 bulan itu harus di present value kan, ke depan, harus di present value kan. Lalu ada principal repayment. Jadi di tahun kelima itu kan kita kan mendapatkan pokoknya. Ini adalah pokoknya. Ini juga harus di present value kan. Ketemulah harga dari bond itu. Nah, ini adalah konsep dasar dari bond valuation yang harus kita pahami bahwa sama dengan financial asset yang lainnya, kita itu menilai valuasi itu dari expected cash flow di masa depan. Saya akan memberi contoh 3 obligasi. Yang pertama adalah obligasi A, lalu nanti obligasi B, lalu obligasi C. Obligasi A itu memiliki nilai nominal 1.000, lalu jatuh temponya 10 tahun, kupon paymentnya 10%, YTM-nya 10%. YTM ini bisa macam-macam ya, bisa required rate of return, atau lain-lain. Lalu kupon dibayarkan setiap 1 kali tahun. Jadi interest-nya itu, bunganya itu dibayarkan ke investor setiap akhir tahun. Bukan setiap 3 bulan, bukan setiap 6 bulan. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi di slide sebelumnya, namun bisa lebih cepat dengan kalkulator finansial. Yang pertama adalah step 1, masukkan N-nya. N-nya ini adalah tahun kupon, tahun obligasi. Lalu interest rate per year-nya adalah dimasukkan yield-nya. Lalu PMT-nya ini adalah dari kupon dikali nominal. Kupon dikali, jadi 1.000 dikali 10% sama dengan 100. Lalu ada future value-nya itu masukkan yang nilai nominalnya. Ketemulah bond price-nya, yaitu sama 1.000. Kalau di kalkulator itu dia bentuknya minus, tapi minusnya dijadikan positif. Dijadikan plus saja karena ini memang formula matematika. Jadi ini adalah bond price yang memiliki harga yang sama dengan nilai nominalnya, karena adalah yield to maturity-nya sama dengan kupon payment-nya. Nah, di website ini cara menghitungnya adalah pertama masukkan face value-nya itu yang D, lalu annual kupon payment-nya itu yang C, lalu annual yield-nya itu yang B, lalu years to maturity-nya itu yang A. Gitu ya. Lalu diketik ini diklik, ya angka ini akan keluar. Nah, ini adalah contoh obligasi yang A dengan kupon payment sebesar 10%. Obligasi yang B adalah
sama persis soalnya, tapi kupon payment adalah 13%. Jadi ini akan refer di sini, 13% kali 1000 adalah 130. Kita lihat bond price-nya. Bond price-nya itu daripada lebih tinggi daripada nominalnya. Inilah yang disebut dengan premium. Ini yang disebut dengan premium. Obligasi inilah yang disukai oleh investor. Jadi pada saat kupon payment yang ditawarkan itu lebih besar daripada expected return, atau required return, atau yield to maturity-nya. Lalu ini adalah obligasi C. Obligasi C itu memiliki kupon sebesar 7%. Lalu kita lihat interest payment-nya setiap bulan itu cuma 70. Nah, kita lihat bond price-nya adalah di bawah, bond price di bawah lebih besar, lebih kecil daripada nominal. Sorry, ini salah, harusnya itu lebih besar. Sementara yang ini adalah lebih kecil. Ini adalah kondisi di mana yang namanya diskonto. Nah, ini adalah obligasi yang bukan disukai investor, tapi disukai oleh penerbit obligasinya, yaitu korporasinya. Jadi kok sebisa mungkin harga price-nya itu di bawah dengan harga nominalnya gitu ya. Nah, kita sebagai investor harus bisa pintar-pintar memilih mana obligasi yang menawarkan premium atau yang malah memberikan diskonto gitu ya. Kita harus pilih yang premium. Nah, kita bisa lihat kalkulasi di website-nya sama hasilnya. Nah, ini adalah summary dari obligasi A, B, dan C. Ini premium ini adalah kondisi untuk kalkulasi bond B ya. Di mana tadi kuponnya itu 13%. Ini adalah kondisi bond A, di mana kuponnya itu sama dengan yield to maturity. Lalu ini adalah bond C, di mana kuponnya itu lebih kecil gitu ya. Lalu ini adalah kurva valuasinya. Kita bisa lihat required of return or yield to maturity-nya itu 10%. Pada saat 13% itu, ini adalah bond B ya. Ini adalah bond B. Ini adalah bond A. Ini adalah bond C. Nah, kita bisa melihat valuasinya itu ada di bawah 1000 kalau untuk yang bond C, dan untuk bond B itu ada di atas segini. Ini adalah bond price-nya. Oke, terus ada rating obligasi dan risiko default. Jadi default risk ini adalah ketika kondisi perusahaan itu tidak bisa membayar pinjaman. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, obligasi itu harus, sebelum perusahaan menerbitkan obligasi, harus melakukan pemeringkatan terlebih dahulu di Pevindo. Nah, jadi Pevindo ini melakukan tugas untuk memberikan peringkat kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Sebelum memilih obligasi, pilihlah korporasi yang memiliki rating bagus ya. Misalnya ini. Nah, untuk mengantisipasi default risk pada obligasi yang kita miliki. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa di email atau dihubungi di channel YouTube ini. Terima kasih.